Nama aku Raditya Sema Hafiz Pradikta dari jurusan Teknik Dirgantara kelas internasional dari ITB. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Hilana Dara Salihah. Aku alumni dari SMAN 24 Bandung, angkatan 2021. Aku sekarang kuliah di Bandirma Onyedi Eylül University, Turki, jurusan Nutrition and Dietetic atau Gizi. Halo guys, kenalin nama aku Fatan Kansarbi dari alumni SMAN 24 Bandung tahun 2020. Nah, sekarang aku kuliah di University Teknologi Malaysia jurusan Biomedical Engineering. Nah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang perkuliahan di luar negeri. Kenapa memilih untuk study abroad atau kuliah di luar negeri? Walaupun sebenarnya aku nggak study abroad dulu, aku belum study abroad, tapi nanti aku bakal ada exchange atau nggak double degree. Nah, kalau aku sendiri itu jurusan aku Teknik Dirgantara itu kayak kurang kalau misalnya aku S1 doang. Jadi aku juga butuh tambahan kompetensi lain. Salah satunya itu adalah untuk kalau bisa dapat kompetensi dari luar negeri juga. Dan kalau Teknik Dirgantara ITB atau FTMD ITB itu double degree-nya ke UK, dan itu bagus untuk dirgantara dan mesin. Nah, kenapa aku milih buat kuliah di luar negeri? Pertama, aku tuh pengen merasakan bagaimana hidup di lingkungan asing, di lingkungan yang berbeda, jauh berbeda dari Indonesia. Lalu aku juga pengen merasakan bagaimana sih sistem pendidikan di negara lain. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa memilih untuk study abroad atau kuliah di luar negeri? Jawabannya adalah untuk mendapatkan pengalaman yang tidak bisa kalian dapatkan di berkuliah di Indonesia. Yang pertama adalah dari segi fasilitasnya. Di Malaysia ini untuk jurusan Biomedical Engineering tentunya fasilitasnya sudah lebih lengkap dibandingkan di Indonesia, yang dimana jurusan teknik biomedis ini masih baru. Terus juga untuk lingkungannya, di sana kalian akan menemukan teman-teman dari negara lain seperti dari Malaysia itu sendiri, dari Singapura, dari China, terus ada dari Bangladesh, India, dan juga negara-negara lainnya. Sehingga kalian dituntut untuk bisa berbaur dengan mereka-mereka semua. Terus juga di sana kalian dituntut untuk belajar hidup mandiri dan juga melatih skill bahasa Inggris kalian, karena kuliah di University Teknologi Malaysia ini menggunakan bahasa Inggris. Tahapan yang harus dilalui kayak gimana sih? Kalau aku kemarin ada seleksi IUP, itu antara kamu tuh harus milih. Jadi ada tes tulisnya sendiri, antara namanya tuh tes AQ atau enggak tes SAT gitu. Udah gitu juga kamu harus punya tes bahasa Inggris antara IELTS atau TOEFL. Lalu kamu juga harus ngasih nilai rapot. Jadi basisnya dari nilai rapot. Yang pertama pastinya kita daftar dulu ya di websitenya, tergantung kalau misalnya beasiswa tahapannya kita ke websitenya, terus kita daftar, kumpulin berkas, terus kalau misalnya lolos berkas kita wawancara. Kalau udah lulus wawancara juga baru kita siapin kayak visa, terus jangan lupa harus udah punya paspor. Terus nanti bakal, kalau yang beasiswa tuh biasanya ada asramanya, jadi tempat tinggalnya di asrama. Kalau lewat agen atau yang mandiri aja gitu, tergantung kampusnya ya. Ada yang bisa lewat berkas doang gitu. Kayak aku nih daftar dulu. Habis daftar, aku kumpulin berkas yang udah diterjemahin. Habis gitu kalau misalnya udah ada pengumuman lolos, baru aku ngurus visa. Habis ngurus visa dan udah pasti udah punya paspor dan udah dapet visanya, kita berangkat ke sini dan ngurusin kayak tempat tinggal, apartemen dan lain-lain. Terus kita nyiapin berkas lagi buat bikin surat izin tinggal atau ikamet. Kalau di Turki itu namanya ikamet, itu surat izin tinggal buat orang asing di sini. Terus kalau ada juga yang kedua, yang bukan jalur berkas doang, itu mereka harus ikutan ujian, namanya ujian YOS atau SAT. Pertama, untuk masuk ke University Teknologi Malaysia itu membutuhkan sertifikat IELTS dengan minimal 5,5. Tapi di kampus lain mungkin mematok lebih seperti 6 sampai 6,5. Namun untuk University Teknologi Malaysia ini sendiri minimal 5,5, terus ada rapot dan juga ijazah kelulusan SMA. Nah, setelah kalian nanti diterima, kalian harus mengikuti
foundation dulu selama 1 semester. Foundation itu seperti penyetaraan. Di situ kalian akan belajar dasar-dasar dari mungkin matematika dan lain-lainnya. Ada kriteria tersendiri nggak sih untuk jadi pelajar? Kalau untuk kelas internasional ITB kriterianya sebenarnya nggak ada yang terlalu konkret banget karena setiap tahun passing grade-nya beda-beda tergantung SAT-nya waktu angkatan itu. Udah gitu, tapi kalau misalnya IELTS yang aku ingat, kalau TOEFL kalau nggak salah minimalnya 60, kalau IELTS itu minimalnya 6,5 kalau nggak salah. Jadi untuk menjadi pelajar di sini, nah kalau untuk di Turki sendiri itu sebenarnya nggak diwajibin punya nilai TOEFL atau IELTS, kecuali kalau misalnya kalian ikutan kelas internasional yang pakai bahasa Inggris ya. Kalau yang pakai bahasa Turki, syarat untuk jadi pelajar di sini adalah kalian harus ikutan dulu kelas bahasa sampai 5 level, yaitu A1, A2, B1, B2, sama C1. Nah kalau misalnya kalian udah punya sertifikat C1, kalian bisa memulai kuliah kalian di jurusan yang kalian keterimanya di mana itu. Kalau misalnya beasiswa itu butuh TOEFL sama IELTS, tapi kalau misalnya kamu bukan lewat beasiswa itu gak butuh. Sebenarnya nggak ada kriteria khusus selain yang aku sebutin tadi, syarat-syarat tadi seperti ijazah, sertifikat IELTS dan lain-lainnya. Paling untuk menjadi pelajar yang baik di UTM, kita harus yang pertama rajin ya. Jadi kita harus ekstra karena perkuliahan di sana kan pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin ketika kita kelas itu nggak bisa terlalu langsung nangkap. Jadi kita harus lebih rajin lagi, mungkin dibaca-baca lagi materinya, dipahami lagi sehingga nanti saat ujian kita bisa menjawab dengan baik. Paling itu sih. Apa tantangan terbesar sampai Tantangan terbesarnya itu adalah sebenarnya kalau aku sendiri itu adalah hidup di 2 angkatan. Aku angkatan 20 dan 21 secara sekaligus. Jadi harus tetap keep up sama teman-teman yang angkatan 20, tapi juga harus berbaur sama angkatan 21. Gak keterimanya terus-terusan aku di univ-univ yang ada di Indonesia. Jadi aku SNMPTN gak lolos, terus SBMPTN juga gak lolos. Sedangkan di situ tuh sepupu-sepupu aku yang seumuran tuh mereka pada lolos semua gitu loh. Itu jadi kayak sempet bikin aku down karena aku ngerasa gak bisa ngebanggain orang tua atau nyusahin orang tua gitu lah ya intinya. Ya, karena orang-orang di sekitar aku pada keterima. Sebenarnya lebih ke mental sih, kayak gagal akhirnya keterima gitu. Terus kalau misalnya tantangan di sininya gitu ya, tantangan di sini itu bahasa sih, soalnya bahasanya itu beda banget. sampai sejauh ini apa ada pengalaman? Wah, kalau di FTMD sendiri paling pengalaman menariknya tuh FTMD aku bisa bilang kalau fakultas yang lumayan nyatu banget gitu. Jadinya kita udah sempat ke villa bareng-bareng, sama juga kemarin mungkin itu juga sih kampus tour juga itu asik gitu. Aku gak tahu ini mereka atau enggak, cuman ini membekas banget ya. Jadi pas aku lagi pergi ke kota Bursa, jadi kan aku tinggalnya di kota Bandirma. Nah dari Bursa itu aku mau balik kan ke Bandirma naik bis. Nah dari bis kota ke bis antar kota itu kita harus kayak transit gitu loh di namanya otogar atau terminal. Nah di situ tuh aku lagi naik bis kotanya, udah nyampe otogar tapi aku nggak turun soalnya aku nggak tahu kalau ternyata di situ tuh adalah pemberhentian buat ke terminal tersebut. Akhirnya lurus terus, nggak turun di situ, lurus terus kelewatan haltenya. Dan aku pikir bakal ada halte di depan sana yang jadi aku bisa turun terus nanti aku balik lagi gitu kan. Ternyata nggak ada. Sampai masuk ke tol, aku gak tahu itu kemana. Ujung-ujungnya tuh ke gunung gitu. Pokoknya di situ aku panik banget karena aku belum bisa bahasanya. Itu awal-awal di bulan pertama aku di sini. Akhirnya mau nggak mau ya nelpon kakak kelas ya, kakak tingkat. Telepon terus ya udah dibantuin. Terus nyampe ke pemberhentian terakhir itu ternyata rumah sakit gitu. Nah pas mau balik aku bilang kan ke supirnya modal Google Translate. Terus supirnya kayak
kasihan gitu ya ngeliat aku mungkin, jadi akhirnya dianterin lagi ke terminal tadi dan gak usah bayar gitu. Baik banget sih supirnya. Selanjutnya adalah pengalaman yang paling menarik ya. Untuk pengalaman yang paling menarik di UTM ini menurut aku adalah bisa bekerja kelompok dengan teman-teman dari internasional. Jadi dengan keterbatasan bahasa Inggris ya, walaupun mungkin mereka semua ngerti, tapi belum lancar, sama seperti aku juga belum terlalu lancar. Jadi ketika kerja kelompok itu sering banget yang namanya miskomunikasi atau enggak pengulangan, seperti apa bisa diulangi lagi kayak gitu. Jadi menurut aku itu kayak unik aja gitu. Baik lingkungan, pemahaman dan pengajar di sana kayak gitu. Kalau pengajar, aku tahu ini tuh rada nggak adil, tapi kelas internasional dosennya lebih bagus-bagus daripada yang reguler. Karena mereka bahasa Inggrisnya nggak lancar, jadi mereka nggak bisa marahin kamu. Merekanya kayak malu sendiri gitu loh. Mereka nggak punya kosakata buat marahin kamu. Jadi mereka tuh lebih sabar jadinya. Udah gitu, kalau dari lingkungannya ITB ya seperti itulah, peer pressure dan kawan-kawan yang kayak kamu di-expect untuk harus aktif, harus berorganisasi, kepanitiaan. Udah gitu kalau teman-temannya tergantung fakultas kamu. Kalau di FTMD sendiri lebih banyak apa ya, kayak basis pertemanannya kita tuh cowok-cowok tongkrongan. Jadi basis temenannya tuh gitu. Ya. Selanjutnya ada lingkungan teman pengajarnya gimana. Lingkungannya sangat berbeda ya dari Indonesia. Kalau misalnya dari cuaca gitu, karena di sini 4 musim. Jadi waktu itu aku datangnya pas musim gugur, mau musim salju. Jadi bener-bener harus beradaptasi banget karena sekalinya dingin banget sampai nusuk gitu. Sekolah lingkungan masyarakatnya alhamdulillah banyak yang ramah. Walaupun tetap ada aja yang rasis gitu ya, kayak misalnya disinisin gitu, atau apalagi pas kalau kita belanja gitu ya, kayak ada yang ngetawain kayak gitu-gitu. Cuman ada juga yang ramah-ramah banyak banget gitu, yang baik-baik juga banyak. Terus kalau teman-temannya juga alhamdulillah baik-baik, kating-katingnya juga baik-baik. Pengajarnya alhamdulillah aku dapat pengajar yang bisa ngejelasin dengan baik dan alhamdulillah aku jadi ngerti juga. Karena mereka itu orang Turki, mengajarkan bahasa Turki ke orang asing memakai bahasa Turki. Jadi harus ekstra sih memahaminya gitu. Bagus-bagus sih menurut aku cara pengajaran mereka. Bagus banget. Lingkungan teman-teman dan pengajar di sana kayak gimana? Satu kata untuk lingkungan di UTM adalah profesional ya. Jadi dari teman-teman dan juga pengajar semuanya sama-sama profesional. Ketika kerja kelompok mereka adalah sebagai rekan kerja kelompok. Dan mungkin kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol biasa ya santai, tapi kalau misalnya lagi kerja kelompok itu benar-benar serius dan dikerjakan secepat mungkin gitu. Jadi misalnya kan kalau di Indonesia ini deadline-nya tanggal 25, kita ngerjain tanggal 24 malam. Nah mereka ketika baru dikasih itu langsung dibagi-bagi, langsung dikerjain gitu. Jadi mau gak mau aku sendiri itu malu sendiri kalau misalnya belum ngerjain. Jadi otomatis ikut terpacu untuk mengerjakan. Terus juga kalau dari segi pengajarnya itu benar-benar profesional dan juga mengikuti aturan yang diberikan dari UTM. Jadi nggak bisa tuh kita misalnya nanya-nanya di saat jam libur gitu. Atau misalnya udah selesai kuliah kita pengen nanya-nanya itu belum tentu semua dosen itu mau ngejawab gitu. Pesan yang mau disampaikan buat yang mau kuliah di luar negeri, yang pertama kamu harus pintar manage uang. Karena kalau misalnya kita nggak bisa manage uang, nanti kita keteteran sendiri dan malah takutnya ngerepotin orang tua yang jauh di Indonesia. Terus yang kedua, yang mau kuliah di luar negeri harus siap-siapin mental, karena di sini tuh bener-bener beda sama Indonesia dan harus punya prinsip. Karena di sini bebas banget. Kalau misalnya kita nggak punya prinsip, kita malah bisa jadi keikutan yang jelek-jelek. Sedangkan kita di sini mau belajar, mau membanggakan orang tua, mau memaksimalkan potensi diri, jadi kita harus punya prinsip sama belajar yang giat. Karena beda ya kalau misalnya belajar pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa asing itu. Jadi pokoknya semangat. Terima kasih, dadah. Pesan untuk teman-teman semua yang pertama adalah
Kalau kalian memang pengen kuliah di luar negeri itu perbanyak research ya. Jadi kalian cari-cari itu mau kampus di mana, prosedurnya seperti apa. Karena jangan cuman kayak kalian pengen kuliah di Jerman, di Singapura, tapi kalau ditanya kampus apa, jurusan apa, itu belum tahu gitu. Jadi kalian fokuskan mau di mana, kampus apa, dan jurusan apa. Setelah kalian sudah mendapatkan semua infonya, kalian siapkan dari segi dokumen, terus mungkin materi, dan juga lain-lainnya gitu. Terus juga pesannya, semoga ya teman-teman semua yang pengen kuliah di negara-negara tertentu kalian bisa tercapai. Dan juga buat teman-teman yang masih bingung kuliah di mana, di Indonesia atau di luar negeri, yuk kita kuliah di luar negeri supaya kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan di kuliah di Indonesia. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata aku, karena banyak orang yang takut sama kelas internasional itu gara-gara pengantara bahasa Inggris. Kalau kata aku, jangan jadiin itu bukan apa ya, itu bisa menjadi backup plan kamu, tapi juga jangan takut juga gitu. Kalau misalnya itu memang apa yang kamu mau gitu.